kemudian buku Muhaji Muhammad Amin Daud atau Ayamin Cetrung, Abi di Palau Gading, Abi di Bayu, Abati di Nimbung, Pak Kadis. Kegiatan Musyawarah Ulama yang ketiga untuk Kecamatan Luas untuk tahun 2024 yang insya Allah ini menjadi agenda tahunan di Kecamatan Tanah Luas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat sekalian. Yang mulia Abu sebagai pemateri yang kaderut hadir pada ulanya dengan tidak lunduan sebut nama satu-satu mengingat waktu. Yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili dalam halnya diwakili oleh Bapak Kadis Dinas Islam. Yang terhormat Ketua DPRK Aceh Utara, yang terhormat Bapak Kapolres Aceh Utara atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Dandim atau yang mewakili, dan yang terhormat adalah pimpinan Kecamatan Tanah Luas atas nama seluruh unsur Muspika Kecamatan Tanah Luas yang Tuan muliakan, dengan tidak berlebih-lebihan. Sebagai ulangan, yang mulia adalah pencetus dasar Musyawarah Tanah Luas Bapak Usman yang turut hadir juga pada orangnya sebagai mantan Tanah Luas dan mantan pegawai negeri beliau Kabantiun. Berdua kali mantan beliau pada hari ini turut hadir. Dan yang Tuan muliakan, seluruh bapak-bapak yang hadir disebut kemuliaan oleh guru yang pertama. Hana dan Tuan sebut nama satu persatu bukan dalam artian mengurangi kehormatan dan memang kemuliaan. Mengingat adalah waktu. Para hadirin dan sekalian jemaah yang terhormat, sedikit belum sampaikan adalah tata cara terjadinya musyawarah Tanah Luas dari 2 dan tahun kelak. Yang pertama, dengan ketentuan keputusan bersama Tanah Luas antara Muspika dan seluruh masyarakat Duha dalam Tanah Luas dalam rangka menyambut Maulid setiap tahun. Tanah Luas mengalih cara dari Maulid kecamatan dijadikan musyawarah kecamatan. Hal tersebut disahuti oleh semua pimpinan desa. Maka karenanya kepada seluruh pimpinan desa Tanah Luas kami menyatakan terima kasih dengan sepenuh-penuh hati, terutama kepada kedua forum bisik Tanah Luas yang pada akhirnya juga sanggup merangkul. Yang kedua, ini adalah merupakan ketentuan tetap dengan bahasa lain kaji ke kanun Tanah Luas tiap tahun pegat. Mudah-mudahan pada akhirnya Lunda sampaikan menyopegat muzakarah kaji ke kanun. Mudah-mudahan tahun ke pejak aturan kanun Tanah Luas jiat ke kanun. Oleh karenanya seluruh bisi dalam Tanah Luas hasil ketentuan muzakarah orangnya jiat ke kanun. Artinya akibat keputusan musyawarah Tanah Luas orangnya beda melatah yang beda dengan hati orangnya. Hal tersebut diawasi oleh yang menyangkut dengan Kamtimas adalah kepolisian, yang menyangkut dengan keamanan oleh memang oleh orang yang menyangkut yaitu Pak Daramil, dan yang menyangkut dengan hal lain jatuh yang lain. Mudah-mudahan beda 27 melatah 27 macam cara perkahwinan yang ada. Maka kemudian kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama juga kami terima kasih. Mudah-mudahan apabila seorang yang dia kecamatan dan luar berbeda dengan kanun yang berlaku, sementara tolong hubungi dengan pimpinan daerah yang naik dan luar sehingga nyaknas keseragaman hasil dan luar. Ini adalah merupakan tambahan supaya kira-kira kanun dan luar pegatnya wajib ke kanun hasil di bina melatah yang ke. Hal tersebut mungkin baujung dia kepegang di panitia, baujung nak sistem dia yang menyopi nak. Bahawa dia ujung dia tolong tanya, mudah-mudahan guru kita hari ini akan memberi jawapan. Kemudian materi yang disiapkan oleh panitia pada orangnya adalah 5. Sedangkan adalah materi 10. Masing-masing rata-rata 2 materi yang harus diberi penjelasan di setiap pemateri. Mungkin juga sampai yang heboh. Inilah mungkin karena menteri hanya mungkin tu boleh pakai yang phone yang heboh menteri kena kepada guru kamu kemah pakai gelung saya mah anda. Jadi kadang-kadang yang nalih pakai gelung saya oleh Indua dua lagi mah tu.
Inilah yang kira-kira hasil orangnya niku. Ini dengan karena yang demikian, putra yang kagak bogat pada pimpinan pada orangnya, insyaallah akan jadi orang. Sedangkan jim sudah sedengah sebelah. Sedengah sebelah, sedengah sebelah, sedengah 12. 2 jam habis. 2 jam 2 kali 60 serta 20 minit. Serta 20 minit dah bagi kepada 10 ataupun dah bagi kepada 5. Lebih kurang sira urang 20 menit penjelasan. Mudah-mudahan pada akhir itu insya-Allah bisa kita isi sesuai dengan rencana yang direncanakan. Artinya ada jam setengah 12 muzakarah selesai. Sedangkan dalam masa setengah jam tabi bate untuk tanya jawab insya-Allah kalau mungkin. Sudah, inilah rencana pokok yang terjadi pada orangnya. Mudah-mudahan dengan keadaan yang setengah daripada yang kita harapkan memang selesai baik, tapi Allah memberikan ujian. Mungkin inilah yang terbaik untuk acara kita. Banyak tiap-tiap kali hendak sempurna, seakan kamu dan luah baru tapi tiap kamu buat sempurna tapi inilah mungkin kira-kira petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang bawa bukan pada kekuatan manusia itu sendiri. Alhamdulillah, yang pertama tuan-tuan ikuti sesuai dengan judul yang telah disiapkan oleh panitia pelaksana, yaitu 1, 2, 3, 4 dan 5 pemateri, dan juga materinya telah diisi 1, 2, 3 masing-masing kali. Mudah-mudahan masing-masing materi yang disiapkan kepada pemateri ini adalah insyaAllah akan memberi jawaban di dalam jangka waktu 20 menit. Mudah-mudahan hal tersebut akan selesai. Yang pertama, apakah seorang perempuan boleh mentahkimkan dirinya untuk dinikahi oleh muhakam, dan apa syarat seseorang sah menjadi muhakam? Kesimpulan, ia hana atau hangitin ya akan tu kawakut mungkin karena memang kawin pun tapi kawin kedua ada hana mungkin. Lalu peluang bak orang lain jak serah draw yang pun dia peluang dan orang peluang ubena ukuran dia terima. Dia ke peluang bakkan hakim dan dia ke ganti atau dia ke penikah dengan ganti tapi golnya sebagai hakim. Menyojut sama dengan dia peluang dan menyoka ke peluang adalah orang terima peluangnya ubena syarat. Menyosyarat peluang juga syarat orang terima hanjut berarti ke orang peluang yang salah, orang terimanya ada betul itu. Mudah-mudahan lah ngapung dengan orang nanti menyana terjadi ke peluang ingai le baik kena peluang sesuai dengan keputusan dan luah kerana hanjut peluang kena. Inilah yang kira-kira menjadi kanun peneluah. Hal tersebut apakah dia tahkim drama atau bila dah tahkim pun syarat yang nampak muhakam. Yang pertama disampaikan oleh ayah. Ayah yang pertama kaya dan yang kedua ada roti ya. Mudah-mudahan yang pertama ada ya. Makasih ya. Sama-sama ya. Doa nanti sampai ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ahlan wa sahlan marhaban bil hadirin wal hadirati jami'an rahimakumullah. Yang ulun hormati Abu Diblanjun dan seluruh para pemateri, yang ulun hormati seluruh pimpinan-pimpinan pesantren baik majelis taklim, yang saya hormati pimpinan daerah Kabupaten Aceh Utara beserta jajarannya termasuk Bapak Ketua DPR, dan kepada seluruh pimpinan tingkat kecamatan dan seluruh jajarannya, pimpinan tingkat desa, seluruh jajarannya, tingkat dusun, seluruh jajarannya, khususnya kepada para hadirin dan hadirat yang telah menghadiri acara yang berbahagia Pak Uronyo, dan teristimewa kepada panitia yang sudah 1 minggu mempersiapkan acara ini. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mangat singkat wadah ulun tuan dan mengaju dalam acara di mana pertanyaan yang pertama, kapankah seorang perempuan boleh mentahkimkan dirinya untuk dinikahkan oleh muhakam
dan apa syarat seseorang sah menjadi muhakam. Tahkim nikah adalah kesepakatan calon suami dan isteri yang tidak ada wali sama sekali, yaitu yang sudah meninggal wali atau seumpamanya, seumpama meninggal, setengah meninggal, tidak dapat lagi menguasai, untuk menyerahkan akad nikahnya kepada seorang mujtahid. Arti mujtahid di sini seorang yang ahli berijtihad hukum tentang masalah pernikahan, yang adil, walau di sana ada hakim yang adil. Syaratnya antara lain menyerahkan nikah bersama-sama suami dan istri kepada mujtahid tersebut ataupun kepada muhakam. Yang kedua, walinya sudah meninggal ataupun sudah tidak ada lagi sama sekali, dalam arti kipan tekun hana wali pungkon. tidak ada wali sama sekali, tidak ahli. Semasa lahir belum ada wali, jadi anak di luar nih nikah. ya, bukan karena raib wali, jadi saudara bu yang uplung genonya hanya bernikah oleh tahkim. Bukan karena raib wali atau tidak ada di tempat pernikahan. Raib wali berangkat ataupun wali tidak ada pernikahan, ya karena enggak dari apa kena. Ini nyok yang kami. Karena apa kan? Karena penikah wate raib wali bukan penikah le wakil dengan wilayah, tetapi penikah le wakil le qadi le hakim. Penikah orang yang raib wali adalah dengan niyabah, bukan dengan wilayah. Maka hana hak niyabah bak muhakam. Karena gojan hana gelantik di pemerintah, jadi hana hak ganti wali gop dari pemerintah kan. Cuma punya orang hana wali lain mutabopi nyo ke penikah li hakim dengan wilayah am. Jadi wilayah ada nama jabatan hakim. Yang menyo lagi orang yang menikah jid getahkim bak orang yang kan na hakim. Sebab halale orang yang na wilayah selain hakim. Jadi menyo wali tidak boleh ditahkim. Nyo disebut dalam kitab Tuhfatul Mu'tad halaman 7 2/7 dan Syarah li Syarwani Kidih Uyub bak halaman yang jid yaitu 7 2/7. Nyo mungkin pada pegun untuk rumus supaya dicatat untuk ubah keterangannya. Ketiga, muhakam harus adil dan sanggup berijtihad tentang hukum yang menyangkut pernikahan. Hana mengerti hukum nikah dalam mazhab yang bersangkutan. Yang kita yang mazhab Syafi'i hana hukum nikah pada mazhab Syafi'i kaji do muhakam. Ini tidak dibenarkan. Jika muhakam tersebut bukan seorang mujtahid, tidak sah menikahkan jika terdapat hakim. Jadi menyona hakim dalam nanggronya, nyo muhakam haji mujtahid, nyo haji kepernikah. Dalam arti pun, dalam arti bufakid bubekna sama sekali wali roh atau kamu meninggal wali roh. Yang kedua, gonyan di tempat di pelosok yang hanya mungkin bijak bahakim. Nyon jik kita kimra ke walau kan mujtahid asai urang adil. Jik kita kimra ke ba urang adil. Contoh kita nyo sawa pulau le tu. Ada pun limang ke tidro tanya tidro rinang.
Tidur dua dengan dia. Tak takim maju buat tidur dengan dia. Dia kata tidur dengan dia tu. Hana muhau je. Tapi syaratnya ke wali dan wali draw ke hana ataupun hana. Hana mungkin tu. Nyo muyo orang lagi nyanyi dengan syarat bina wali kampung. Muyo na wali draw kampung hanya cik. Wali hakim mentang yang hana nyo jid. Jadi wate hana wali hakim itu dua macam. Wate hana wali draw itu dua macam. Tajak bakali kabere bernikah li kali. Tajak bak muhakam bernikah li muhakam syarat bermujtahid. Wali draw tak nak baca pilih, tapi hakim hana di kampungnya. Dua maralah lebih hakim. Nah orang adil nyanjit yuk bang adil dinamakan dengan tauliah. Cara tauliah ini sama lagi cara tahkim menurut pendapat Ibnu Hajar, yaitu dua-dua gejuk draw keserahkan bang adilnya nyo kamu hana wali hakim hana wali draw hana nyo nikah kamu sehat. Tetapi menurut Syarwani jit draw menyo tauliah. Itu yang lebih ikhtiar kita pegang pada pendapat Ibnu Hajar, yaitu tauliah pun harus dua-dua, suami dan istri sebagaimana tahkim. Jadi setelah diserahkan kepada orang yang adil di tempat yang tidak hakim, ini dinamakan dengan tauliah nikah menurut pendapat Syarwani, yang namun orang lain juga menamakan itu dengan tahkim. Jadi kesimpulannya, tahkim beda dengan tauliah. Tahkim hana wali draw mentang, walau na hakim jid yuk ba muhakam dengan syarat mujtahid. Tauliah bubekna wali draw dan bubekna wali hakim. Mana bena wali hakim yo jid nyo wali hakim mana hana ina yo dua maralah jid wali hakim. Nyo jid tauliah ba urang adil. Yang kerjaji sama-sama diserahkan diri draw dua-dua untuk muhakam ataupun muwalayah. Nyo onoile jawaban yang pertama. Menyomenan Yohan yang kau likut kat ketik ukur bela ini. Inilah yang terakhir. Bagaimana syarat mahkam mendam muidahir kira-kira ini hana depai. Inilah aturan menyo kebetulan untuk na yang mendulih. Mungkin coba sesi pertama ayah akan memberi jawaban. Yang kebenaran aku, yang kebenaran begadaya aku. Satu. Yang kedua, bagaimana hukumnya seorang penghulu mengisbatkan nasab anak zina di dalam akad nikah hingga akhir? Artinya kesimpulan singkat, anak di luar nikah. Adakala memang hana ayah atau hina ayah, kalian anak dalam kandungan baru nikah. Ada nikah sehingga baik malai terpegah tipone anak ayah rawian. Padahal pelaku nyori anakku. Sehingga pada hari dia itu anaknya dalam kandungan sebelum dia bernikah karena hamil. Atau memang langsung kira-kira jika menikah dengan Laurinang yang karena anak dina. Ada pernikahan itu cahaya ayahnya kaya hina walaupun. Risaunya baik madaya bila ke pernikah iban caranya tak bila tersebut anaknya yang dibangsakan bah ayah hinan hukumnya. Nyo juga hal yang terjadi mungkin di kawasan juga tempat kunjungan dan tempat pendaftaran yang modelnya. Mudah-mudahan terjadi kedanya kepur belara. Ya baik sampai menghua kanyo hana menasab, baik anak-anaknya dengan dik hana nasab balik itu. Inilah juga ayah memberi penjelasan. Tika-tika ayah. Iqrar bin nasab menghubungkan bangsa dengan pengakuan baik yang pribadi, baik penghulu, baik kita yang mengetahui hukumnya wajib kepada yang benar dan haram kepada yang tidak benar. Jadi dah bangsa yang betulnya wajib tak hubung. Katanya yang dupung draw ke, apalagi penghulu. Kon pergi penghulu mentang. Olehnya menyapa bila kon yang dinang yo wajib haji tak hubungkan, harus tak hubungkan. Katanya draw ke dan penghulu pun seperti demikian. Jadi hendak mencari penghulu harus tak sebut bangsa yang kan bangsa. Nah ini tersebut dalam kitab Tuhfah. Pada pasal Iqrar Nasab jilid 5 nomor halaman 400. Jilid 5 halaman 400. Tentang
tentang masalah sah nikah. Tentang masalah sah nikah, mengisbatkan kepada orang lain, mengisbatkan kepada nasabnya, tidak mengisbatkan, itu tidak ada masalah. Sah nikah selama diketahui oleh suami, dua orang saksi, wali dan orang yang menikahkan ataupun wakil wali. Kalau dinikahkan oleh wakil, yang mana si istri yang benar, dengan nama tanpa bangsa, dengan damer, jila dia ngerti, dengan isyarat si nangyo. Tapi menyoba isyarat wajib buka tudung. Bila saksi dua dok belum pernah kekalan, kemudian kan lagi kekalan gunung mendung kali bermah tiga, geduk kena naik binale, yang berapa kali. Tapi menyoba dalam kekalan si ini ya wajib buka. Hanya si ini lam cadat. Apabila saksi tidak mengenal dengan cara yang lain, yang kali itu dia awal kali buka cadat awal gak perlu kenal, yang nggak boleh buka. Dia dikatakan. Maka tersebut bahasa kegok walau hari mana masalah nikah. Asal betul itu dilegoknya antara baru. Bukan mengenai hari umpi sabaino kena jino ketanya ada urace. Tidro urang nama Ramlah. Di gereja bapa maunya Ramlah ku mau ikut. Tapi kali duri Ramlahnya daknya anak buku kebakan bangsa kana itu bendi. Ramlah ku mau tapi Ramlah gereja bapa ku mau. Nya lu kawin kira Ramlah ku mau. Diduri le urang le lindu baru itu sah. Sebab syarat wajib nikah menyebut nama atau dhamir atau apa saja yang tertayin kepada orang yang dinikahkan. Demikian. Nah, sudah kedua. Dan berikutnya seiring balai dengan nikah. Ban Bandung hana yang hana nikah, hana yang hana mana, dan hana yang hana pujuk nikah. Bandung dah kenal. Yang kelai adalah yang disampaikan juga poin yang duka ya. Kebiasaan waktu terjadi pernikahan, lun penikah, saya nikahkan kamu dengan anak saya Aminah, atau saya nikahkan anak saya Aminah dengan kamu, untuk kamu yang berkahwin nuragam atau yang berkahwin lewali urinang, yang biasa ke lun berkahwin lun penikah gadah tengku bulan ngan anak lun, jadi ji penikah ngan ni dengan atau ni ngan yang penikah ji, yang biasa terjadi. Inilah bagaimana yang seharusnya lafaz. Saya nikahkan akan kamu dengan anak saya. Pada kadang dengar pada fi mana madum saya nikahkan kamu dengan anak saya. Atau yang betul saya nikahkan anak saya untuk kamu. Ini siapa betul ya? Juga ini mentang sama orang sama karang. Teman dah leh sama hai tingkap ya. Jadi dalam pertanyaan yang ketiga, bagaimana terjemahan lafaz ijab nikah ke dalam bahasa Aceh? Yo kon dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh. Yang lagi Abu pegang lama saja saya nikahkan kamu dengan anak saya. Saya nikahkan anak saya dengan kamu. Nyo tanya nampung bahasa orangnya dulu. Karena haji kuru bahasa orangnya menteng kakilah. Sebagian ahli bahasa pegang sah. Tapi oleh para habaib berkensah kabar kuru yang terserah bagi mereka. Tanya itu bertepat hukum. Apa bahasa dia? Tanya bahasa orang menteng bertepat. Ialah tempat perlihat dalam bahasa. Bagaimana terjemahan lafaz ijab nikah ke dalam bahasa Aceh yang benar? Lun penikah gata ke anik lun ataupun lun penikah anik lun ke gata? Ke gata. Mio bahasa Aceh tunggu. Kenyan adalah yang menerima. Mio istilah bahasa Arab fa'il pada mana? Fa'il pada mana? Jadi dipegah bak kaedah nahu bila na dua boh maf'ul, yaitu dua boh maf'ul, dua boh atau yang tersebut keurungan. Nyo maf'ul yang pertama adalah fa'il pada makna. Maksud fa'il pada makna adalah si penerima nikah ataupun si pembeli yang berjual beli. Gonya yang puput sebenarnya dua tanya. Yang kedua gonya yang puput. Yang pertama, syarat menyo hana aman iltibas. Mana iltibas menggampuh kuring.
contoh lu pegah ile cara nahu pegah lebih lun beri si Z ke si Umar nyut jauh yang tabri pu si Umar tajuk ke si Z ataupun lun beri si Z akan si Umar beda ke bersaja apa itu Zaidan Amran nyukun iltibas sebab orang hanai ke puasa tabri si Z ke si Umar ataupun si Umar ke si Z nyan wajib bak yang pertama fa'il pada mana itu si penerima ulun bi akan si Z akan si Umar berarti yang tabi si Umar yang terima si Z yang nak mubah jadi yang pertama yang terima yang kedua yang tajuk kan kemudian bila amat iltibas dapat dimengerti dengan karena lagi tak publa barang lung publa ke tu hadhi bakarati Zaidan ataupun tu Zaidan hadhi bakarah nyoji tukar dalam arti yang dah berbelakang mesti demo mungkin dah berbelakang demo sebab itu pun ada uruf sejarah al-Quran ilmu khariji yang dah berbelakang adalah demo kan urung dah berbelakang demo yang mana jadi kita balik-balik bab nikah termasuk dalam keadaan aman iltibas lun perkahwin gata lun perkahwin akan gata nakah tukar lun perkahwin akan gata anik lun perkahwin anik lun akan gata nyo je dalil ki dalam bahasa Arab pun nak balik-balik bab awal gekeun nakah tu angkah tukar mauliati ya lambak kitab kan ulun penikah akan kata mauliah lun wadaka babab wakilah gekeun bukan zawajatu binti bulanan ulun perkahwin anik lun ke si bulan je awal ke awal anik lun jadi ulun perkahwin gata ulun perkahwin ke gata anik lun ataupun ulun perkahwin anik lun ke gata dalam bahasa Aceh tetap sah karena na ibarat dalam kitab Arab zawajatu binti bulanan na zawajatuka mauliatina jadi awal kana ya awal anik na dalam kitab cuma beda ini sahabat Arab ngajeh yang beda baju Aceh kata-kata ke yang penentu yang berapa no nyu walau tapawai sebut lako ulun perkahwin gata tabuh ke anik lun nyu tidak masa nikah lun perkahwin gata ke anik lun ke kerana gata dengan kitab kan lawat juga ulun perkahwin gata ke anik lun ngasahnya kata perkahwin udah agama lain kan kita tengok yang empat menyotabuh ke dalam baru hantar bahasa Aceh urus bahasa Aceh wajib ke lindung yang sabar lagi ulung peblau kata ke lima yang hantar peblau tapi ulung peblau lima ke kata aja ulung peblau ke kata lima pergi ulun peblau ke gata lima ataupun ulun peblau lima ke gata je yang baik ulun peblau gata ke lima ataupun ulun peblau ke lima gata yang kali tanya ke peblau jadi isino bahasa Aceh hana tabangi bahasa Arab kaidah yang lain dalam kitab Asbah wa Nadair kepegah inna ma yatajazabul wada' wal huruf fil arabi amma ajnabi fa yatabaru buqan menyo mbak bahasa Arab na beda baca Syafi'i jangan kalian urung kalian mana watak di mana yang biasa dipakai lapai yang kalau mazhab berlaku 4 huruf jangan berhukum benar jangan berhukum gede yang pegah yang beda antara pemakaian huruf dengan watak tadi menarik na 3 dipakai huruf na 3 dipakai watak menyolam bahasa Ajam Arab menyolam bahasa Ajam hana kaidahnya sebab hana watak jadi pun yang kaidah punya huruf yang jatah kelapa maka nama yang lipih beda lung nikah gada ke anak lung lung nikah ke gada anak lung yang ke layah lung nikah ke gada yud atau lung nikah anak lung ke gada yud yang tak persoalan lung nikah sudah nikahkan kamu berarti lemo kira-kira pebelak kurang ada orang pebelak lemon apa bila sudah nikahkan kamu untuk nyoba telentang hanya kalau demikian
hati-hati bila memang bahasa Tanzan seperti bahasa depan. Tetapi saya nikahkan untuk kamu, wahai Dindo, anak saya, tak ya kan? Tapi kalau saya nikahkan kamu untuk anak dengan anak saya, sama dengan Afrika huragam ngorina, dia ya. Inilah kehati-hatian. Mudah-mudahan nicis dalam bab perkawinan akan tahqiq di dalam bab adalah kebangsaan. Apabila bangsa kapasiti, maka sama dengan di ujung akan bertemu dengan pasir. Halnya adalah lebih teliti, terutama kedaya yang tangani barang tersebut. Dan yang kedua juga tempat penanganan tersebut, iaitu di Ganda Kawakan. Halnya mudah-mudahan heboh kesimpulannya nabaya merupakan catatan pokok di Ganda Kawakan benar seon di masing-masing isi kampung benar seon. Menyalahi kita pelemah hanya sesuai dengan mudzakarah ulama kedaya di Aceh di Tuhan. Kemudian inilah 3 macam pertanyaan yang dihadapkan oleh dia kepada saya. Mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kedanya, bukan sekadar telah menyaksikan pendengaran. Berikutnya adalah yang kedua. Yang pertama, hukum yang menyangkut fenomena badal haji yang terjadi saat ini. Seseorang mengupahkan badal haji keluarganya kepada seseorang di tempat adapun Indonesia, kemudian orang yang tersebut mengupahkan badal haji tersebut kepada orang lain di Arab Saudi. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah badal haji tersebut sah menurut hukum Islam? Apakah proses badal haji tersebut termasuk di dalam bab wikalah? Ketika seseorang yang sedang berada di Makkah, bolehkah badal haji miqat siapa yang digunakan? Artinya, tidak orang kena kirim badal haji aku. Balon badal haji tidak aku. Baik kenapa ini aku? Ada kejupeng nyawa badal haji kuring silon aku boleh bin aku boleh kan? Terus kedih kira-kira kita panggil begal, kebubuh kanyan, gejuk bawah lain. Atau kibanu kombi, atau bakjonya dia kemenanjuk, atau sesudah kebuka kedai, apakah bak urang kejuk dia ke mikat, atau payah fikir mikat urang kenanjuk. Ini yang terakhir. Yang upah urang kedai timur urang Aceh, yang upah umpama urang Saudi, ada yang cok mikat urang Saudi atau mikat urang Aceh harus kecok dia urang bubur aku. Ini juga persoalan yang berlaku. Maka apabila lainnya dapat maklumi, maka mari upah haji itu menyojek menan asal kana je dak menyokan menan minta ke bangsa rajuk baik rugo rujuk dan nyak sabar rajin itu. Ini adalah yang pertama. Dan barang pertamanya disampaikan oleh Abi di Pulau Gading. Mudah-mudahan sahabat Abi itu selesai jawaban yang pertama. Mohon Abi memberi penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin ala wa ashabihi ajma'in. Amma ba' yang ulun tuan muliakan dan ulun tuan hormati, Abu, Abi dan Walid, pemateri Pak Uro yang berbahagianya, yang ulun tuan muliakan dan ulun tuan hormati, Mamandum, gure-gure, pimpinan daya dan balai pengajian, yang kehadir Pak Uro yang berbahagianya, yang ulun tuan hormati bapak-bapak dari pemerintahan baik kabupaten, kecamatan dan kampung, yang ulun tuan hormati mamandum hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Pertama, Yogolom lon jawab pertanyaan tapet becut bahwa ibadah haji salah satu ibadat yang boleh diwakilkan pada orang dengan syarat lemah, tak sanggup ada kala kamu meninggal, atau karena memang sakit yang hanya diharapkan
pulih li sakit karena kaduha, kabratuha atau penyakit yang menurut ilmu kedokteran hanya harapan kepulih hanya tapreh-preh mulih itu. Maka boleh diwakilkan karena jid wakil maka jid dapat upah mampu upahnya apabila orang yang dapat upah daripadanya orang yang kau meninggal kalau sabit istiqa'ah artinya kamu kumat kau wajib haji ategaknya cuma belum sempat gaya pobot bak gepun tren kamu meninggal ke nah apabila orangnya naga kebah peninggalan wajib oleh warisnya mengupahkan mempadalkan hajinya ngagu wasiat atau bila yang meninggalnya yang kali sabit wajib hana kekebah harta maka hana wajib untuk dibadal tapi boleh bahkan lebih bagi waris mempadalkannya kalau waris itu sanggup dan boleh dibadalkan oleh orang lain dengan hana upah apabila hana sabit istiqa'ah golong wajib ategaknya kemudian kadino kam meninggal ke apabila yo golong meninggal nak wasiat gayu badal haji ganyan padahal kalau wajib menyona kekebah harta apabila biaya haji hana melebihi dari 1/4 total maka wajib wajib tabadal dengan harta roh yang kekebah apabila hana wasiat nak wasiat maka hanjat tabadal dari harta peninggalannya karena memang hana wajib kecuali di atas persetujuan mamandum waris apabila dibadal oleh waris dengan hartanya sendiri atau harta peninggalan karena persetujuan mamandum itu boleh cik dan bila dibadal oleh dibadal yang dibadalnya jid ke haji Islam kemudian yang persoalan jino gebadal haji gepupah oleh orang yang pupah leware bak sidra orang yang di sino kemudian di orangnya gepupah bak orang lain terus gede warap ijud atau han lun pahami daripada kitab yang lun tuan baca di ijarahnya dua ada kala ijarah in ada kala ijarah dimmah menyo ijarah itu ijarah in maka tidak boleh oleh orang yang terima upah di sini ia upah orang lain rogede hanjut istinabah apabila ijarah itu ijarah in mitsur lun pu upah drone untuk nupubut haji daripada ayah long pupulan bin pulen nyan oleh orang yang tak upah di tino
yang kalih tajuk peng wajib gepubut kerau ke. Tak boleh baginya istinabah karena takyin gatnyan hanji kan tahu. Ya, andai mati gatnyan batu lagi getanyo sewa motor. Tajak bak pelangi tak sewa motor pelangi tak sebutkan nomor sekian. Pah bak wate kena berangkat motoyan kamu koi maka batu sewa. Hana wajib ijuk motor lain bila tanah leke motor lain sewa baru. Kali sewa penoma. Yang kedua ijarah dimmah. Menyo ijarah dimmah jut oleh urang yang tapupah oleh tanyo jino di sino tro gede Mekah gemita urang untuk gepupah ba urang lain walau bisyai'in kalil menulis dalam kitab walau dengan bayaran sedikit. Kemudian wa akadat daida gejok keganyan yang lebih gejok keganyan tapupah ino 12 juta terus kode gemita urang tapi syarat urang yang gemita ide untuk gepupah badal haji yang tapupah litayo burung adil ketemu urang sip 6 juta tinggal 6 tu cok celok ngetong ayan. Menyo ijarah dimmah itu boleh. Ya, contohnya ikut lung peladim dimmah drone untuk menghasilkan tabuh haji. Ya, ke yahlung. Menyo ijarah dimmah boleh istinabah. Walau bisyai'in qalil wa akhadha zaidah. Yang lebih cok urang yang tak pupah ini ya lebih kecok urang. Kemudian apabila kan ijarah pakai banci diwakilkan iwaki ya lung wakil bakdrone untuk nepu badal ya haji ayah lung dengan biaya mengbelah juta misalnya nyan menulis dalam kitab ladim di ladim sewa orang lain bikulil mali madfu dengan mandum harta yang diserahkan di kampung bagatnya ya wajib gejuk mendum wa illa fasaku wa udirulam menyohana gejuk mendum pathe karena gecuar tagok dan ditakdirkan akan dia bila tawakil ino lung wakil bakron untuk nepupah nebadal hajiah lung bakso yang kebadal mehana tentukan urang dengan biaya sekian tajuk nya ubina biayanya wajib gejuk ke urang yang badal ide yang gepupah ide hanjir gemita labah kan menyeganyan perlepeng ino leke kulung tau ino bekah menyewakil nyamban maka tergantung pakiban lafaz yang diucapkan oleh urang yang yubadal haji keluarganya pada seseorang di tino yang diurangnya roh gede gemita orang lain nyat pakiban ino monyohino lafaznya ijarahin mita orang lain roh gede anjir monyohino ijarah dimah mita orang lain roh gede jut dan jut mita labah monyo ditino wakil maka mita orang lain roh gede jo ubina biaya yang kejo ino igatnya hana terpuna api menyo perle gelake hino ba urang yu atau gelake roh gede ba urang je dia kejo empat biaya mong daita mang ka BKBO
Yang lagian berjelas, menyejelas dari awal, maka jelas ke di ujung. Menyehino ba awal watai pegat hana jelas, maka ba ujung pun hana jelas. Lagian yang lun pahami. Kemudian mikatnya, mikat. Watai gepupah ba urang yang badal di sini nyan pagi mutulis dalam kitab amal si ajir dan juga si mutabarnya dengan haji walau makian, walau dia urang di sini, maka diiktibarkan akan ihram mereka itu dari mikat mahjud'an. Mahjud'an dari mikat orang yang dihajikan daripadanya. Maka kaki mikat orang tayo kan mikat mereka yang na di Mekah. Apabila ji mukhalafah dengan ihram min ghairi faddamu alaihim la ala mahjuji anhu. Nyan yang di dalam mazhab tayo yang kuat. Ketama beotu wa indal Hanafiyah mazhab Hanafi geiktibar mikat urang pubut, dan dengannya berkata Imam Tabari dan sabuh jamaah daripada Syafi'iyah yang kuat iktibar mikat mahjud'an kan mikat urang yang badal nyamban. Kecuali dalam mazhab Hanafi dan kecuali menurut Imam Tabari dan sebagian jamaah daripada ulama Syafi'i. Laginya lebih dan kurang tual kemah. Kesimpulan karena disampaikan Nabi cuma hina baju waleboh Nabi ujarah badan hana ujarah dimah hana pakai mepeng terima urang jo urang terima patah pedang bak satu dua balen tu. Inilah persoalan. Yang kedua ada kedi kali meri menawan tapi berdasarkan apakah mikat yang pada ujungnya akan kena dam mikat urang je atau mikat yang nama depan Nabi jadinya urajehnya dekai demu harus kena pau yang lam dia jok dekat atau balik ke di Madinah ketika jauh birali mungkin halnya kira-kira susah menyohananya payah tiada urujeh bagi ke dia pau bagaimana menyokan daripada haji kira-kira kan baik badai berjelah becut tak kurang depu kurang iwak baik tapi hana depu ni akan terima sudah satu. Yang kedua adalah ini yang disampaikan Nabi yang pertama. Yang kedua, setiap warga negara Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji harus mendaftarkan diri dan mentransfer dana sebesar 25 juta rupiah sebagai setoran awal dan harus menunggu antrian hingga ujung. Apakah status dana setoran awal tersebut ditinjau menurut fikih muamalah? Apakah hukum pemerintah melakukan adalah investasi dana haji pada proyek infrastruktur, keuntungan investasi menjadi hak siapa? Nyawa di lontang kami menyangkut jino tak 25 ton ke yang pun yut yang kedua 25 ton ke pupeng yang mati ini ada demang lain yang kena tunjuk peng yang dijualnya tipe adalah tunjuk adalah pemerintah atau adalah negara. Ini juga merupakan pertanyaan yang kedua. Madang sekaitan seiring dengan adalah perjalanan persalinan mereka haji dan jak haji dan jak umrah ini lagi-lagi menyohanam demenjak ramalai dan nekul. Maka inilah berlaku akibat lepas dan murah takut lepas dan murah nekul. Ini habis. Pertama-tama lun pahami di dalam kitab Ahkamus Sultaniyah Abi Ya'la Ibnu Fura. Kedua di dalam Ahkamus Sultaniyah Imam Mawardi yang ada getulis le Imam Mawardi getulis
oleh Imam Nawawi pada akhir kitab Idah beliau, bahwa pemerintah itu berkewajiban di atas pelaksanaan haji masyarakat, berkewajiban untuk mengurus. Di antara kewajibannya yaitu memudahkan tasyir haji, memudahkan orang yang berangkat melaksanakan ibadah haji. Di antara tugas yang roh di dalam tasyir haji bagi imam adalah menghimpunkan akan manusia. Yang kedua, mentertibkan mereka yang hendak puput haji pada keberangkatannya. Di antaranya yang kelima, memudahkan dalam perjalanan ibadah haji masyarakatnya. Karena berkewajiban, maka gepegat undang-undang kesepakatan Presiden bersama DPR RI, gepegat undang-undang nomor 50 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, tentang pengelolaan keuangan haji. Kemudian di dalam undang-undang tersebut, bab pasal 7 ayat 1 disebutkan setoran BPIH itu, setoran itu merupakan dana titipan. Setoran BPIH atau BPIH khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf A merupakan dana titipan jamaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji. Menan metulis di dalam pasal 7 ayat 1. Kemudian ilikut bab pasal 6 ayat 2 tersebut, setoran BPIH biaya penyelenggaraan ibadah haji dibayarkan ke rekening atas nama BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Dalam kedudukannya BPKH tersebut sebagai wakil yang sah dari jamaah haji. Disetorkan, disimpan bank, disetor pada kas haji melalui BPS BPIH. Jadi BPKH yang dibentuk oleh pemerintah disebutkan dalam Undang-Undang Lumui 50 2014, dia wakil yang sah dari jamaah haji. Mana menulis? Jadi peng yang getanyo setor itu titipan. Sabab itanyo hana tablogro, pesawat kan tanyo pilih, hotel kan tanyo pilih, makanan kan lagi hawa tanyo, mandum diurus oleh pemerintah, oleh badan BPKH, Badan Pengelola. Jadi mandum mereka yang mengurusnya. Itanyo hana tertentukan, ada megetanyo sewa terpilih gero pesawat, ada megetanyo sewa hotel terpilih gero hotel, tempat serta kamar tingkat padum. Tapi hana semuanya diwakilkan pada BPKH dan diurus menurut yang lebih god, menurut mereka kegedanyo, menurut yang lebih god.
yang lebih dekat menurut mereka kegetanyo nyamban yang di dalam undang-undang. Kemudian mereka BPKH itu bertugas pada pasal 22 tersebut. BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan haji. Yang berkaitan dengan pertanyaan adalah pengembangan. Itu undang-undang yang kali kepegat di negara, ada kesepakatan presiden dengan DPR RI yang oleh Getanyo Mamandung terikat dengan undang-undang yang kali kepegat oleh pemerintah itu. Ya, maka kembali kepada undang-undang yang kali kepegat, sama dengan Tanyo sudah mengizinkan pada pemerintah untuk membuat pengembangan yang aturannya sudah diatur supaya pengbek gadah kali diatur. Kemudian di dalam pasal 8 ayat 1 nilai manfaat keuangan haji sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf B yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji. Pada pasal 8 ayat 2 nilai manfaat keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditempatkan pada kas haji di kenicok pemerintah. Yang ketanya benar, keuntungan investasi itu menjadi hak siapa? Di keuntungan itu dikembalikan kepada kas haji. Ya, yang bakwate pelunasan mungkin kadang naik sebutkan padumna hasil yang diberikan sehingga dikurangi awate tajak setor pelunasan. Niat undang-undang yang kali kepegat, yang kali kepegat undang-undang nomor 50 tahun 2014. Apakah masyarakat tahu undang-undang itu atau tidak? Nyohom. Ya, tentu kembali kepada sosialisasi. Tugas siapa? Ya, apakah tugas depak yang jelas undang-undangnya KMPU sangat teruk. Ya, apakah tugas depak untuk menyampaikan ke masyarakat? Ya, ini terserah. Tapi undang-undang kali kepegat. Ya, di dalam pengelolaan peng masyarakat. Maka di dalam undang-undang tersebut telah jelas bahwa setoran yang getanyo setor itu adalah titipan pada pemerintah sebagai wakil untuk dikelola. Dikelola itu termasuk pengembangan, termasuk dipakai untuk pesawat, kemudian bus, kendaraan atau Tetro Mekah untuk sewa hotel. Yang tertepu bahwa biaya haji untuk Aceh tahun yang kau likut 87 juta lebih betul 87.500 urang leler tu lebih. Sementara yang ketarik bak katanya 50 juta leh urang leher lebih. Nah, yang lain itu apakah dari laba pengembangan ataukah dari kas negara sebagai subsidi, yang lain ditanggung oleh pemerintah. Nah, nyampan nilai. Nah, jadi status setoran itu yang kamu tulis dalam undang-undang itu titipan yang getanyo titipkan pada wakil, yaitu BPKH yang dibentuk oleh pemerintah atas persetujuan DPR. Kemudian pengembangan, menurut undang-undang itu sudah ada izin.
kembali kepada undang-undang yang mengikat tayo menyahana izin yang ketur karena di undang-undang yang ketur karena aturan, maka sudah ada izin untuk pengembangan. Laba dari pengembangan kalau jelas dalam undang-undang kan icok ke pemerintah, tapi dikembalikan kepada kas haji. Lagian yang lun pahami dari bacaan yang lun baca, lebih dan kurang ulun tuan lekemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan hal yang terkait dengan BPIH yang terstruktur hanya 25 dasar, kemudian jumlah pada haji bacit kurang 50, padahal yang memang dasar draw bayi-bayi bacit kurang belum. Menyatakan punya bungong penghibanan hanat debu fu kan aku. Tapi semuanya itu kan buat kamu pemerintah, buat mewakil itulah buat wakil aku. Mau tidak mau, baik bagaimana horat dan orang aku. Inilah persoalan baiknya tutunya rumit aku. Mudah-mudahan tutunya rumit akan mengakibatkan kehancuran sebelum mendapat kejelasan. Yang adalah dua. Yang pertama menyangkut dengan hukum yang kita nyodok pada orangnya. Yang kedua memang demikian undang-undang lemur yang kita sampai Nabi. Sehingga adalah insyaAllah pelaksanaan ibadah haji pemerintah Indonesia menyebabkan lembaga bangun dunia 3 yang lepas tunjuk laju payah bayar 80 sekian. Karena itu nyong benar bayar cuma 50 sekian. Rak takut bunga lebih dibak pakai. Segera 25 bunga dulu belum. Apakah nyong bunga ngegan? Inilah selamat datang. Akan terus insyaAllah silakan berhenti. Kemudian inilah yang kedua. Berikutnya yang kelaya. Menurut pendapat aliran Ahlussunnah, menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, manusia diharuskan berusaha, namun usaha tersebut tidak memberi bekal sama sekali. Maka kemudian apa fungsi usaha orang hamba menurut Ahlussunnah wal Jamaah? Satu. Dan yang kedua adalah akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah tauhid sufi dan tauhid awam. Ada juga istilah yang kedua, ulama hakikat. Dua pula ada ulama syariat. Lanjut daripada pertanyaan yang kedua, apakah pengertian tauhid sufi dan tauhid awam dah masing-masing dia ada peluang, dan apa perbedaan ulama syariat dan ulama hakikat? Mendapat mengkleh baik mendapat ajaran orang. Yang pertama yaitu persoalan yang pertama dan persoalan yang kedua, dua-dua akan disampaikan oleh Abi di Bayu atau Abi Syainuddin. Mudah-mudahan penjelasannya adalah agak mengalih dari fikah syarak mengalih kepada akidah. Abi dalam halnya insyaAllah mohon penjelasan kedua-dua adalah pertanyaan. Kepada Abi mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila sabilil huda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihil mustakmilina surafa. Amma ba'd. Yang ulun hormati Gode Dewa Sama Abu di Belangjrun, yang ulun hormati Gode Gubernur Bandung, Ayah Abi Abati Abah sebagai pemateri pada Allah yang berbahagianya, yang ulun hormati seluruh pimpinan daya dan pimpinan balai pengajian yang berhadir pada Allah yang berbahagianya, yang hormati seluruh pimpinan daerah, pimpinan kabupaten, juga Bapak pimpinan kecamatan, juga Bapak pimpinan desa, yang hormati Bapak
calon pimpinan Bapak Jalopati, terima kasih, selamat datang Pak. Untuk menghematkan waktu, baiklah penonton tamu dalam judul yang diberikan kepada orang tuannya, bagi orang tuan sangat kehormatan. Ulama hakikat, ulama sufi, katanya kon orang hakikat, katanya kon orang sufi. Sama dengannya pegah teragop, lagi tak melempau. Ingat lo pasal bohong, menteng konflik lo di belakang tadi. Makanya lo buka berat keluar, lo jaga apa orangnya daya. So jami ya ini merumpok ngantung, merumpok ngelung gitu. Jumlah berhul lo pasanya. Tutulan tu birawa pada. Jadi saja kat Tuhan, iba balun dawanya. Pegawai bilik. Jadi pegawai itu nak pernah dibuat lah buah haji. Jalannya tak mentera. Belum pegawai. Di sini kaji buat orang selama konflik so yang menumpuk. Rencana menumpuk dengan itu kebah identitas baru tuan. Orang yang baru tahu menumpuk. Kebah KTP baru tuan lo ya bah. Toblah anak jamil lain. Nandulah leher. Itanya debatnya betul. Coba menjelaskan masalah hakikat. Ngejawab itu, kita sekarang di mana? Tahu bertanya apa dulu? Jelas itu. Ketika jenuh dalam alam syariat atau dalam alam hakikat? Dijawab dalam syariat. Menyolah saya lebih ke dari kerja syariat. Ya. Jadi oleh karenanya judul gelun pada orangnya nyoleh kayak mau kudu gunung toleh lo. Namun demikian karena lo yakinnya judul yang keputusannya oleh Abu, maka lo pukul lo pada orangnya lebih penjelasan sedikit menurut mampu lo tuan. Bila nak keliru untuk bahkan sekadang salah nyona Abu yang meluruskannya. Hadirin yang dirahmati Allah, ulama pada dasarnya orangnya mandum sama. Bahkan pada dasarnya ulama mandum sama karena ulama menguasai balheboh ilmu syariat serta mengamalkannya, yaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Yang namanya ulama balheboh ilmunya mesti dikuasai. Ilmu fiqh yaitu asal syariat, ilmu tauhid asal syariat, sedangkan ilmu fiqh dan tasawuf nya furu' syariat. Ilmu fiqh untuk mendidik zahir budanya, ilmu tasawuf untuk mendidik batin budanya. Kemudian ulama hana pernah berhenti, hana pernah istirahat selama nyawa mereka masih di badan. Selalu mereka ulama berusaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan agama mereka, untuk lebih mantap lagi, untuk lebih detail lagi. Sehingga untuk waktu terbagilah cabang ulama kepada cabang. Nah, ulama yang mendalami di bidang tauhid yang untuk tingkat itu, sehingga mereka disebut ulama tauhid, bahkan hingga menjadi imam dalam ulama akidah, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Nah, sebahagian ulama mendalami tentang ilmu fiqh
sehingga ulama yang di bidang fikah menjadi mujtahid tarjih yang sanggup memisahkan mana pendapat yang kuat dan yang dhaif. Sebagian ulama dalam bidang fikah menjadi mujtahid mazhab yang sanggup menggali hukum daripada kaidah yang ditinggalkan oleh imam mazhab. Ulama yang di bidang fikah sanggup langsung mengambil hukum daripada Al-Quran dan hadis yang disebut dengan mujtahid mutlak. Yang masyhur dari mereka 4 yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kemudian ulama yang mendalami di bidang ilmu tasawuf, sehingga mereka digelar dengan ulama tasawuf, yaitu Imam Al-Ghazali, Syekh Junaid Baghdadi, dan lain-lainnya. Walau ulama yang kagak gelar dengan ulama tauhid, namun fikah dan tasawuf bakon yang hana kuring cit. Walau dengan yang kagak gelar dengan ulama fuqaha ulama fiqah, namun tauhid dan tasawuf bakon yang hana kuring. Walau konya kata gelar dengan ulama tasawuf, namun fiqah dan tauhid bagonyan hana kulit, mereka tetap menguasai balheboh bidang ilmu syariat, tauhid, fiqah, dan tasawuf. Lagi Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari, beliau imam di dalam bidang akidah. Di bidang ilmu fiqah beliau mengikut mazhab Syafi'i. Syekh atau Imam Abu Mansur Maturidi, beliau imam dalam ilmu akidah. Di bidang ilmu fikah beliau mengikut mazhab Hanafi. Ulama yang ketiga dengan ulama tasawuf, Imam Al-Ghazali, Syekh Junaid Baghdadi. Kedua beliau dalam ilmu fikah mengikut mazhab Syafi'i. Jadi balheboh bahagian ulamanya, walau digelar dengan sebuah jurusan, namun mereka tetap menguasai memiliki balheboh ilmu syariah. Bagaimana orangnya adalah ulama syariat, karena orangnya balhe ilmu syariat. Kemudian mereka tersebut yang disebut dengan ulama syariat, dengan bersih hatinya, dengan modal ilmu tasawuf, mereka hana riya, mereka hana ujub, mereka hana kabul, hana galak ke dunia, hana galak ke megah, hana galak ke pujo leureum, dengan modal ilmu tasawuf mereka. Mereka selalu takut kepada Allah dengan modal ilmu tauhid yang ada pada mereka. Mereka selalu beribadah kepada Allah dengan modal ilmu fikah yang ada pada mereka. Mereka beribadah kepada Allah lagi getulih menanggap pegah, lagi pegah menanggap puput. Getulih ya kalau sembahyang fardu ada sunat qabliyah, ada sunat ba'diyah. Getulih na sunat duha, na sunat tahajud, nasra witir setiap malam orang yang gepubut. Geduleh na puasa sunat Senin Kamis, bahkan na di antara mereka yang puasa selang seding celoroding umpama puasa Nabi Daud, mereka gepubut. Dengan bersih hati mereka, dengan takut hati mereka kepada Allah, dengan kesungguhan mereka beribadah kepada Allah, ada di antara mereka yang dipilih oleh Allah untuk lebih ilmu marifat, ilmu untuk mengetahui rahasia. Itulah yang disebut dengan ilmu hakikat. Iban ilmu mengetahui ilmu rahasia, watra yang terjadi jino dengan duanya di luar nanggro, bahkan gede-gede yang akan terjadi beberapa tahun yang akan datang. Itu ilmu ma'rifat. Itulah ilmu hakikat. Seperti kisah Nabi Khidir bersama Nabi Musa.
Sejak apa yang tahu dekalan sabah bot nutubu botnya lebih hidir dan mengiu dalam alepah berangkat udah mitangkut nyekun Musa pakon jakidir muput butuh bot nyobot urang miskin dijawab Nabi Khidir nyobot urang miskin bila seandainya halal tubuh orangnya akan berangkat belah ready botnya gadah basabo jerupah raja talim yang berarti ketimbang gadah mandum lebih gadah BO yang buk tetap tinggal yang Nabi Khidir debu akan yang terjadi kemudian sabok kejadian itu banejak mempuan ambil yang bertanggung galon balik jelas hana berdosa dari video Nabi Khidir nudak motor dua netrik dari Musa itu suatu yang mungkar jauh Nabi Khidir ayah seandainya dan mak seandainya mukminah ini bandua roh orang yang beriman ayah dengan mak bila rayu seandainya tengok jika kepi mangaya daripada binasa dua roh lebih baik kita musnahkan siro itu ilmu marifat yang diberi oleh Allah kepada Nabi kita menyembunyikan ulama hakikat adalah kan orang lain dari ulama syariah tapi ulama hakikat adalah sebahagian daripada ulama syariah yang dipilih oleh Allah untuk lebih ilmu marifat. Bahkan ulama hakikat itulah ulama marifat, arifin. Bahkan ulama hakikat kan orang lain dari ulama fiqah. Karena hakikat dengan syariat sabo jalur hana bertentangan dan hana menyalahi dipegang oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Qawaidul Aqaid innal hakikata la tukhalifus syariah hakikat hana bertentangan dengan syariat syariat hana bertentangan dengan hakikat putih hakikat itu tambahan di atas syariat Syekh Abdul Wahab Syi'rani kepegah ulun dengar daripada Sayyidi Al-Khawas Sayyidi Al-Khawas gekun mula-ulang beberapa kali Putra yang dilakukan oleh Sayyidi Al-Khawas man wanna annal hakikata tukhalifus syariah faqad jahilah so yang pegah atau so yang dan dalam hati bahwa hakikat menyalahi dengan syariat so yang pegah hakikat menyalahi dengan syariat faqad jahilah urang yang mendabangai nyangkun Said Ali Khawas ini kemudian hakikat dengan syariat syariat dan hakikat adalah hana bertentangan sama jalur tapi ulama hakikat adalah ulama dari ulama syariat yang dipilih oleh Allah untuk nabi ilmu marifah ilmu tambahan hadirin yang dirahmati Allah ilmu hakikat atau ilmu marifat nyohana guredonya yang naguredonya ilmu syariat ilmu hakikat hana guredonya dipegang oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin kullu hikmatin tadharu fil qalbi bil muwadhabati alal ibadah bahwa bitarikil kasfi wal ilham setiap ilmu hikmah yang dalam hati dengan sebab berkekalan di atas beribadah kepada Allah ilmu hikmah tersebut adalah didapatkan dengan jalan kasaf
dan ilham daripada Allah. Jadi ilmu hikmah, ilmu marifah, ilmu hakikat hana gure donya. Imam Al-Ghazali berpegang pada suatu hadis, man amila bima alima warasahullahu ilma malam ya'lam. Orang yang puput dengan ilmu yang kali depu, Allah neberi kepada orangnya ilmu sesuatu yang kalau depu. Itulah ilmu hakikat. Hana guredonya langsung Allah yang purna. Oleh karenanya bagi mereka ulama ada leboh kalimat yang tak sering dia dengar jenau. Oh sering bapa anak niat kan adanya. Buatlah tarikat, syariat, hakikat, pula syariat, tarikat, hakikat. Ya, maknya mudah kurang harus kalau tak tergolongnya. Syariat, tarikat, hakikat. Nya oleh ulama menurutnya pegah oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairimi lah kitab Tufatul Habib. Leboh kalimatnya dua buah tingkatan makna. Makna tingkatan yang pertama, tingkatan bagi orang-orang yang menteng di dalam syariat kalau lebih ilmu hakikat oleh Allah, yaitu syariat adalah hukum ilmu macam mana, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Itu syariat. Tarikat adalah amal ibadat dengan heboh ilmu tersebut. Menyawat ibadat hana pakai heboh ilmu tersebut, hana ke tarikat untuk menuju ke atas. Kiban ibadat tak pakai heboh ilmu tersebut, padahal mereka pubut selama di dunia. Buat yang tak pubut mekat usaha lain, ibadat tetap heboh ilmu yang tu pakai tauhid, fiqh, tasawuf. Contoh bahasa bayang fiqh mengatur dahir, syarat terbayang bersuci daripada adat, suci pada najis, top orang, menghadap kiblat dan lain-lain syaratnya. Artinya berbicara fikah tentang rukun terbayang leblah, berbicara fikah tentang perkara yang batu-batu terbayang 10 macam, berbicara fikah tentang toh yang sunat dan terbayang, toh yang makruh dan terbayang oleh para ulama. Musabah pi perintah Allah dan terbayang walau sunat yang hana kepubut oleh para ulama. Musabah pi larangan Allah dan terbayang walau makruh, musabah hana kepubut. Yang perintah mandung kepubut, musabah hana tinggal. Yang larangan mandung tinggal, musabah hana kepubut walau makruh. Itu baru sebayangnya menjadi sebayang tarikat. Kemudian hati, wadai tersebayang bersih hati karena dengan ilmu tasawuf, hana ria, hana ujub, hana takabur, hana galak kemegah, kadang nayu daimum sigago, hana galak kemegah, kadang nayu baca doa sigago, hana galak ke pujo, hana galak ke dunia. Dengan sebayang, lam sebayang tak pakai ilmu tauhid. Sebayang adalah di hadapan Allah, leboh sifat Allah untuk memantau kedai hamba, kedai makhluk. Yang pertama sifat ilmunya, yang kedua sifat basarnya, yang ketiga sifat samahnya. Apapun yang tergores di hati kedai Allah tahu. Apapun sikap kedai wanita ibadah kepada Allah, sopan atau tidak, Allah melihat. Apapun yang tak baca, Allah mendengar. Bakri sebayang adanya, kalau hati hana bere, Allah tahu. Bakri sebayang adanya, kalau bacaan hana bere, sikap hana bere, Allah melihat, Allah mendengar.
Allah Muntakim Maha Menyiksa. Allah Syadidul Iqab, Allah yang sangat menyiksa. Takutlah kita kepada Allah. Setiap ibadah mesti kita pakai pandai macam. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan tarikat lagi sampailah kepada tujuan daripada sembahyang. Hakikat itu adalah tujuan. Dengan laganya kena ibadah kepada Allah, udip idonya kena zahid, udip idonya kena takut kepada Allah. Gedanya terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itulah hakikat pada sembahyang, tujuan dari sembahyang. Lebih contoh oleh ulama, umpama bohong, ulet atau santan. Tujuan daripada bohong adalah santan, bukan ke geremu, bukan ke kulit, ke santan. Menyogalam jatuh santan, unyan hanap fungsi begini. Menyelesaikan badai katanya dalam truk pada tujuan, dalam terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Gisau likut sebayang lun galam mungkin galam diterima oleh Allah. Gisau likut. Itu makna tingkat yang pertama. Kemudian makna tingkat yang kedua bagi ulama yang akan lebih ilmu ma'rifat oleh Allah, ilmu hakikat. Syariat pada orangnya adalah ibadah. Ini makna tingkat kedua. Syariat pada orangnya, pada ulama yang akan lebih ilmu ma'rifat oleh Allah, syariat pada orangnya adalah ibadah. Tarikat pada orangnya adalah kasat. Ibadah kasat hanya kepada Allah. Dengan ilmu kekasat hanya kepada Allah. Dengan amal kekasat hanya kepada Allah. Menyamunan ikhlas yang dipakai oleh orangnya adalah ikhlas nomor satu. Sebab yang kata ikhlas leher je. Yang kata ikhlas. Kita baca Al-Quran surah Waqiah, ikhlas karena Allah, tapi mengharap mudah rezeki, harap balasan dunia. Dan ibadah kepada Allah dan harap balasan akhirat, ikhlas nomor dua. Ikhlas nomor satu yang tingkat tinggi. Ibadah kepada Allah satu-satunya imtisal kepada Allah, taat kepada perintah Allah, hana harap balasan dunia, hana harap balasan akhirat, kan untuk taman surga, kan untuk jiwa dan neraka. Hanya saja ibadah kepada Allah, patuh perintah Allah, kesoalun hoyan kepada Allah, terserah pada Allah. Ini mana tarikat pada ulama tingkat ma'rifah. Dalam doa iftitah yang kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pengakuan kita kepada Allah, apapun terbayang, sesungguhnya sebayang lu, seluruh ibadat lu, udip lu, mati lu, hanya untukmu ya Allah. Yang pengakuan bakal terbayang, sebayang lu, seluruh ibadat lu, udip lu, mati lu, hanya untukmu ya Allah. Jadi kita juga baca-baca makna dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ulama yang akan lebih ilmu ma'rifah oleh Allah, ikhlas nomor satu. Tarikat pada mereka adalah
Dengan ilmu mereka kasat hanya kepada Allah. Dengan amal mereka kasat hanya kepada Allah. Sedikit pun tidak ada mengharap balasan dunia, sedikit pun tidak ada mengharap balasan akhirat. Kemudian hakikat pada orangnya adalah membuka mata hati oleh Allah, nebi ilmu hikmah oleh Allah, karena hati mereka yang bersih, sehingga mereka dapat melihat rahasia-rahasia yang ada di dalam di burung langit. Itu ulama hakikat. Saboh tu istilah dia. Nyol mungkin agak panjang. Tak merekam kat kalau lupa tu betul betul. Nasaboh tu istilah. Apa? Syariatun bila hakikatin. Hakikatun bila syariatin batilah. Hakikatun bila syariatun bila hakikatin atilah. Yang pertama, hakikat hana syariat batil. Hakikatun bila syariatin batilah. Syariat hakikat hana syariat batil. Yang kedua, syariatun bila hakikatin atilah. Syariat dengan hal hakikat kosong. Hinanlah kata-katanya hana menyebut tarikat. Cuma syariat hakikat. Syariat dengan hana hakikat kosong. Hakikat dengan hana syariat batil. Jadilah kata-katanya hana menyebut tarikat. Syekh Sulaiman Al-Bujairimi, hakikat dalam kata-kata yaknya adalah asal kata dan kata azali. Artinya syariat dengan hana hakikat yang boleh, hakikat hana syariat, memat ba'adali hana pubut buat syariat batil. Contoh dari Syekh Sulaiman, dayu bakal orang salli bojak terbayang kezeon menyolon dalam azali Allah hurung bahagia, ada handalun terbayang lurung bahagia. Menyolon azali Allah lurung asal neraka, ada terbayang dal lurung asal neraka. Itu faedah terbayang. Itu artinya memat hakikat hana pumbu syariat batil. Nabi Hanabi lagi. Yang kedua, syariat dengan hana hakikat kosong. Syariat pubut buat syariat, pubut buat ibadat, sedikit pun hana tingkat ke syariat. Nyata ber kosong. Mana kosong bagi mereka ulama? Na sabar lagi hana. Na sabar lagi hana. Yang mana kosong? Kira mana? Idanya udah anggap tamang surga ngai ibadat, jauh daripada neraka ngai ibadat. Yang gekun memat syariat hana memat hakikat. Pada ayat hakikat jika mana ibadat adalah patuh perintah Allah. Masalah tamang surga atau hana itu dengan fadlillah, dengan karya Allah, dengan ridha Allah. Kon dengan ibadat menyamanan ruang bak inti materi ulama hakikat adalah kan orang yang lain daripada ulama syariat, tapi ulama hakikat adalah sebahagian daripada ulama syariat yang dipilih oleh Allah, yang diberi ilmu hakikat. Kemudian yang kedua, tauhid sufi. Makna sufi udah lihat di bidang tauhid. Makna sufi udah lihat di bidang tauhid.
kan tingkat lagunya tauhid sufi, tauhid orang yang kat di hati. Kemudian untuk kejawaban bentuk jawaban yang lebih oleh Syekh Ibnu Hajar dalam fatwa hadisiyah. Jadi orang tanya Pak Syekh Ibnu Hajar, ma makna tauhid sufiyah? Kiban makna potra makna tauhid sufiyah? Tauhid urung-urung sufi. Dijawab oleh Syekh Ibnu Hajar, ialah ketahuilah kejawaban. Tauhid dengan lisan ilmiah, tauhid dengan lidah ilmiah, tauhid dengan beut-beut bagi tiap yang kamu tulis dan kita kitab tu. Yang kitab Arabnya, yang kitab Jawana, tauhid yang menulis, yang tak baca-baca, yang tulisan, yang lisan ilmiah ikut, yang kamu tulis langsung kitab. Etikul emang belum, etikul dah jauh belum. Kemudian tauhid ahli sufi nyo digoknya katuk tingkat nirvaniyah, katuk buat tingkat cuhudiyah. Kibang tingkat irfaniyah, kibang tingkat syuhudiyah oleh salah sirra ulama sufi Abu Qasim Al-Qusairi ini bagi tauhid kepada berboh tingkatan. Yang pertama, tingkatkan tauhid dengan tauhid dengan qauli wal wasaf, tauhid dengan pegah-pegah, dengan pegah-pegah sifat Allah, Allah wujud, Allah idam, Allah baka, wata nyanhum ya hambat dah dali gede badanku ya hambat yang tingkat pertama mungkinnya tanya. Kemudian yang kedua, tauhid dengan ilmi, artinya mengenal tauhid dengan dalil-dalil. Dah dalil esa Allah, dah dalil wujud Allah, dah dalil qudrat Allah. Yang kedua, tauhid dengan ilmi. Yang kedua, tauhid dengan ma'rifah. Tauhid dengan ma'rifah, mengenal Allah dengan bayan, dengan bayan. Yang tauhid dengan ma'rifah, mengenal Allah dengan jelas di hatinya. Jadi orang yang tingkat ke tauhid dengan ma'rifah hana perle dalil, apalagi tauhid tingkat kebut, tingkat musyahadah, tingkat syuhud, yang tingkat tajalli Allah di hati, tapi tidak seperti melihat, tidak melihat tapi seperti melihat. Dua buah tingkat tauhid, tauhid tingkat ma'rifah, mengenal Allah dengan bayan, tauhid tingkat musyahadah, nyo mengenal Allah dengan dalil. Tauhid kita nyo Allah tak duduk belah dari laut, Allah tak duduk belah dari bukit, belah dari geli. Arti Allah matang pada kita nyo matang jiuh dengan Allah, kita nyo pada Allah, maaf, kita nyo matang pada Allah, Allah hanya pada Allah tetap dengan kala kita nyo pada Allah, karena Allah tak duduk belah dari laut, karena yang matang berdalil adanya Allah tam dalil dengan alam. Tadali na Allah alamnya mandum jibri jilaut, kita sedar Allah melalui tarung laut ile, kita sedar Allah dengan dayo melalui gile
Jadi Allah berada di laut atau berada di geli. Artinya mentang kacau kendali kena Allah dengan na alam. Menyo hati mentang pada mentang jiwa Allah, mentang jiwa harapan oleh dari Allah katanya untuk diberi ilmu makrifat tauhid. Bagi orang tauhid ke tingkat makrifah dan tingkat musyahadah dipegang oleh Zunnuni Al-Misri, arif tu Rabbi bi Rabbi, lola Rabbi lama arif tu Rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Jikalau Tuhanku tidak ada, saya tidak akan aku kenal Tuhanku. Yang tauhid mereka yang tingkat makrifah dan musyahadah. Arif tu Rabbi bi Rabbi, laula Rabbi lama arif tu Rabbi. Lu kenal Tuhan lu dengan Tuhan lu. Jikalau tidak ada Tuhan, maka tidak akan aku kenalkan Tuhan. Tuhan ada, maka aku kenal. Untuk ruh tingkatnya sulah tuah melalui hana. Untuk ruh tingkat tauhid makrifah suah melalui fana. Kipan fana pinah makhluk di hati berbimbang dengan makhluk, hati melalui dengan keinginan dunia. Fana pinah makhluk di hati, fana nah lebo bahagia, fana zat, fana sifat, fana af'al. Dan yang akan disampaikan saya, yang pokok persimpulan kepada perbedaan usaha dengan hakikat. Sebagai kesimpulan, menumpuk dalam kesimpulan yang singkat, wa 'alal 'abdi al-qiyamu bihaqqil asbabi wa minallahi raf'ul hijab. Hak katanya jaga kudrah tu wajib umat asbab, mayo kena kau engkau benar tikin wajib. Wa minallahi raf'ul hijab, Allah Taala kepindah anak lut tagai. Katanya wa kira-kira ini Abu Bakri baik fikir Tuhan jo menyode hana pajuhbu baik fikir pajuhbu le denyo je ke dari perut. Hak manusia al-iman alal asbab, mutulih wa ala wajib. Tetapi Allah hana wajib wa minal kedulih. Kelebihan Allah rafa'il hijab, ubat wajib begadah sakit buat Tuhan. Bagaimana inilah perbedaan antara katanya. Bagaimana makna ulama hakikat ke hana fikir ni rumah kata. Mana ulama hakikat kan hana motor dalam nak bu. Set jaya dengan. Tapi yakin yang bawa motor untuk terus yang berterus Allah. Wa hadza yusamma asbaban. Inilah sebagai kesimpulan dalam kaidah dalam akidah. Mudah-mudahan barang tersebut memang agak acuh gambar. Karena lagi akan sampaikan judul abi, lagi pegah kata la sawa nabi aku. Payah tamat aku. Maka kira-kira di beri-beri menteri wajud sudah rasa. Rasa sakit walaupun nampak kali aku. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat. Kemudian berikutnya, bagaimana hukum seorang istri menunda pembagian? Bagaimana hukum seorang istri menunda pembagian harta warisan? Kemudian sampai semua anaknya selesai hingga akhir raya. Yang kedua, apakah seseorang yang sehat dan punya harta namun untuk melakukan ibadah haji reguler adalah tergendala oleh masa tunggu? Apakah dia tambang baklah Tuhan? Kesimpulan, katanya hana meci seorang isteri tira urang ka meningai dingai waris hana lam teguruk le urinang yang dingai menyo meningai suami, hana guruk le suami menyo meningai urinang, hartanya berlarut, hukum pelambat usaha buatlah. Ini kesimpulan. Yang kedua adalah memang hukum jak wajib menyerta debit bank jeno pemapur 2 juta dengan plus lepas danyo. Menyerta preh dengan trondroi 25-50 juta preh 25 tahun. Nah wajib je akan pertu. Mungkin inilah sebagai persoalan. Dua hal tersebut dijawab oleh Abah, iaitu yang Abah Helmi
beliau insyaAllah akan memberi jawaban doa tersebut. Abah Nisam, mudah-mudahan doa penjelasan tersebut Abah akan memberi penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawid tuqa. Amma ba'du. Yang saya hormati Abu di Blangjerun, Ayah di Jatrum, Abi di Bayu, Abi Palu Gading, Abati Nibung, selaku narasumber pada hari yang berbahagia ini, juga para alim ulama, para pimpinan daerah baik kabupaten maupun pimpinan daerah kecamatan, pimpinan ormas, tokoh-tokoh masyarakat, dan semua yang sudah dihormati oleh pembicara sebelumnya. Jadi yang meminta pada luntuan oleh Abu dua persoalan. Yang pertama yaitu terkait dengan penundaan pembagian harta warisan. Apakah yang menunda ini adalah seorang ibu ataupun ahli waris lainnya? Sebagaimana yang sudah kita ketahui dalam cara pandang fikih mawaris, bahwa seandainya harta warisan itu telah terlepas dari sangkut paut yang wajib dilakukan seperti pelunasan hutang dan lainnya, maka seharusnya harta warisan itu langsung dibagikan kepada ahli waris. Langkah yang ditempuh sekurang-kurangnya adalah menetapkan jenis harta, lokasi harta, dan besaran atau jumlah harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Ini merupakan hukum dasar dalam fikih mawaris. Lantas ada sebuah kejadian, bahkan kadang-kadang menjadi kearifan lokal bak saboh-saboh daerah, kadang-kadang menjadi sesuatu yang dipandang tidak baik jika harta warisan itu langsung dibagikan. Bahkan muncul stigma, muncul omongan-omongan dalam masyarakat, kadang-kadang golong mutu'un lawah, bak kuburan ka bicarakan masalah pembagian harta warisan. Ini menjadi salah satu penyebab mungkin bagi sebagian keluarga yang dalam hati ingin cepat-cepat, paling tidak mengetahui jatahnya berapa, lokasinya di mana, paling tidak. Cuma hang juga masing-masing ahli waris latih yang kadang-kadang cuma hang juga takut ikut legop golong tu'un lawah. Ya, menang kira-kira. Terjadilah penundaan, dan kadang-kadang hal seperti ini menjadi sebuah kearifan lokal kamu menang. Jadi pertanyaannya, kiban hukum sebenarnya tak tundanya. Jadi segolong luntuan jawab hukum, sekedar yang bisa luntuan pahami, lun baca sabuh tek kitab sebagai pegangan dalam penjelasannya. Lun terjemah menteng disampaikan dalam kitab Hasyiah Jamal ala Syarihil Manhaj oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal. Syekh Sulaiman Al-Jamal terjadi sebuah pertanyaan tentang kejadian yang terjadi. Kejadiannya kan kejadian langka yang sering. Firaun meninggal, wa yukhlifu dirkatan dikebah harta peninggalan dan ane-ane.
dan anaknya dipergunakan harta peninggalan tersebut leh mati urang sidi dengan menjual, kemudian bertani, berhaji dan lainnya. Kemudian setelah berlalu sebuah waktu, para ahli waris menuntut pemisahan harta tersebut sesuai bagiannya masing-masing. Apakah perayaan ini? Bagi anak yang golong dikubur haji dengan hartanya dan golong dimkawin dengan harta puno, dia dilaki ganti rugi dengan jatah teroi bak urang yang kada pakai awal. Yang pertanyaan dijawab oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal fihi nadrun, nyahinan na perle hal yang terperhatikan. Jawaban yang diberi oleh Syekh Sulaiman Jamal Hino bahwasanya jika penggunaan harta warisan sebelumnya oleh sebagian ahli waris dengan ada persetujuan dari orang yang dianggap izinnya, yaitu orang tersebut balik dan rasyid dalam bidang tasarruf, maka tidak ada ganti rugi. Maka seandainya tidak ada izin, tidak ada ridha, atau muncul izin tersebut dari orang yang tidak diperhitungkan izinnya, maka di situ baru ada ganti rugi. Nyonas yang menulis berdasarkan pemahaman daripada teks kitab tersebut bahwasanya penundaan pembagian harta warisan hana mutlak hukum untuk boleh dan hana mutlak hukum untuk gelarang. Maka kesimpulan dari teks tersebut, karena bunona surah yang hana payah ganti rugi menunjukkan awatnya hana ganti rugi, berarti boleh tasarruf di sebagian ahli waris. Ketika ditasarruf lazim hinan, otomatis hinan, berarti dia tunda. Ya, maka pemahaman daripada nas kitab tersebut bahwa penundaan pembagian harta warisan itu ada dua. Yang pertama, penundaan yang dibolehkan. Apa saja? Penundaan yang dibolehkan yaitu penundaan yang disetujui oleh semua ahli waris atau telah mendapat izin dari ahli waris yang dipandang cakap. Bahasa kitab di ahliyah. Ahliyah dalam memberi izin. Satu. Yang kedua, penundaan demi kemaslahatan sebagian ahli waris dengan syarat ada persetujuan dan izin dari ahli waris lainnya. Contoh menong. Sira urang nana limang ro. Wate meninggal urang tersebut, nana keterotu yang uput golong balik. Jadi mengingat menimbang put rawatu abang-abang dari anaknya kadang kala ke bertikula le urang si ngan peng urang si balah kala ke berkahwin, kala ke mewadi dan sebagainya. Muncul ide nyobek tak bagi le pusakanya, tapi bah pusakanya tak bertikula adik yang tulut ile. Ya menang kira-kira tak juk bergih dan segala macam. Nyan menyena persetujuan dari mandum ahli waris tanpa ada tekanan, nyan penundaan yang lainnya dibolehkan. Tetapi hak masing-masing ahli waris harus tetap ditetapkan, hana masalah kan. Yang penting penundaan tentang yang lainnya yang kejadian hana dianggap terlarang. Yang kedua, karena penundaan adanya kendala syar'i atau unsur syar'i. Contoh, hutang ikorkeun, harta warisan tersebut menyangkut hutang, atau harta warisan tersebut purakeun siamah tanah dan sebagainya menjadi barang jaminan hutang, borok di bank umpamanya. Nyo kan halpah tak belum aju, halpah langsung tak bagikan. Nyo penundaan karena ada kendala. Selanjutnya penundaan yang dilarang, yaitu penundaan tanpa disertai izin dan persetujuan dari ahli waris, atau terdapat izin dari ahli waris yang tidak dianggap izinnya dan juga tidak terdapat kendala syar'i pada pembagiannya. Yang selanjutnya penundaan yang dilarang dengan tujuan menghalangi sebagian ahli waris untuk memperoleh haknya. Ya benar, karena misalnya menong kita nyawa abang yang puha kanyaman dengan belang hinan hana lu gitu kan. Ya jadi
hana bagi-bagi le tengok kapah hainan kan, ada hana bagi-bagi le tengok kajeut kan. Jadi ahli waris lain ingin dinikmati belangnya umpamanya hanam temung nyan dengan tujuan yang lainnya nyan harum, atau penundaan dengan tujuan menguasai harta warisan secara sepihak, secara diam-diam nyan mandung harum. Jadi yang halal buno na le boh macam, yang harum juga na le macam. Yang kesimpulannya teka kalau tuan ju batin promus dan serta nas kitab ki. Baik. Meskipun purukun model penundaan harta warisan yang dibolehkan dalam agama, namun penundaan pembagian harta warisannya memiliki dampak negatif, dampak yang hanagot. Walaupun gede kuno cara yang jeut. Yang pertama, berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Nyo dampak yang hanagot. Kemudian berpotensi menimbulkan kekaburan terhadap kepemilikan harta di kemudian hari. Umpamanya anak long sejak ubah dibayar je long yang mau abak belangnya. Ya menan. Padahalnya harta warisan yang golong bagi-bagi. Meninggal long hana long pegah bahwanya harta warisan yang golong bagi. Yang bisa menimbulkan kekaburan terhadap so pemilik. Kemudian menimbulkan kesenjangan antara ahli waris sehingga berpotensi kepada renggangnya ukhuwah keluarga. Yang bisa karena kesenjangan. Kemudian berpotensi mempersulit pembagian di kemudian hari karena bisa saja pembagiannya masuk ke dalam kategori munasakat. Umpamanya long salafiro ahli waris golong bagi hartanya golong bagi, mau meninggal itu long lah. Jadi ini kan kamu tingkat nyamanan, kamu tingkat-tingkat cara pembagian yang mempersulit cara pembagian. Jadi intinya penundaan yang dibolehkan, penundaan yang diharamkan, namun penundaannya tetap dampak yang hanago. Demikian. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang firdaurung geja wajib secara reguler payah antri penyangkat. Lantas puana wajib geja aganyan secara haji plus atau haji furada. Secara singkat bahwasanya standar kemampuan yang diwajibkan untuk pergi haji ataupun umrah adalah standar kemampuan yang berlaku secara umum. Artinya biaya yang wajib pakai untuk puput haji ataupun umrah adalah biaya yang menjadi standar umum atau bahasa kitab yaitu ujrah misil. Kemudian kemampuan untuk selain biaya juga kemampuan dengan cara yang biasa. Atas dasar pernyataan tersebut, jika seseorang harus menempuh perjalanan haji ataupun umrah dengan membayar biaya yang lebih dari biasanya, maka haji atau umrah tersebut tidak diwajibkan meskipun orang tersebut mampu membayar lebih. Kemudian selanjutnya, jika seseorang mampu pergi haji atau umrah dengan cara yang tak biasa, seperti seorang wali dengan karamahnya, maka haji atau umrah tersebut tidak diwajibkan terhadap wali tersebut. Karena ya kalian dino adalah kemampuan secara biasa. Misal itu hino gepet dengan katruk ke diwara misal. Ya, hana wajib itu. Masalah kejap. Masalah kedua, lagi yang urang buno yang memiliki kemampuan harta yang lebih. Masa dino antrian untuk perjalanan haji regulernya cukup panjang. Lantas seseorang yang mempunyai harta berlimpah yang melebihi standar biaya haji reguler, apakah ia wajib melaksanakan haji secara plus atau haji furada? Berdasarkan ketentuan pada standar kemampuan di atas, maka ia tidak wajib melaksanakan haji secara plus atau furada. Karena pelaksanaan haji secara plus atau furada bukanlah cara pelaksanaan haji yang berlaku secara umum. Dengan demikian, pergi menunaikan haji yang wajibkan pada masa sekarang adalah pergi melalui cara yang reguler. Disampaikan dalam kitab oleh Ibnu Hajar umpamanya dalam kitab Tuhfah. Yang kedua, standar kemampuan adalah memperoleh kenderaan. Disyarah oleh Ibnu Hajar dengan membeli awis tijar atau dengan menyewa bi'audil misli
dengan biaya yang seukuran biasanya. La bi azyada minhu wa in qalla, tidak dengan biaya yang lebih meskipun lebihnya sedikit. Kata Bo, disampaikan oleh Syekh Muhammad Ramli dalam An-Nihayah lagi yankit, syarat ista'ah kemampuan diantaranya adalah memperoleh kenderaan yang cocok untuk levelnya, level urangnya, dengan membeli atau dengan menyewa. Masing-masing membeli atau menyewa itu membeli bisaman misli, kemudian menyewa juga dengan ujrah misil. La bi ziyadah wa in qallat wa qadurat, tidak wajib membeli ataupun menyewa dengan biaya tambahan meskipun sedikit, wa qadurat, dan ia mampu. Maka berdasarkan dari nasnya, semampu ulun tuan pahami, meskipun sekaya apapun sirata urang dino, bangka dino hana tru antrian untuk haji reguler, lantas kena jak dengan haji plus siganyan. Lagi contoh model Rafi Ahmad jak haji berusaha misalnya, bagian 200 juta lebih mesti sirata urang kan, seperti sultan-sultan, seperti crazy rich umpamanya kan. Jadi masalah hijak nyan masalah urangnya, artinya kejak boleh saja, tetapi hana wajib menempuh cara yang tidak secara biasanya. Masalah kejak terserah bagian. Kemudian pertanyaan apa watteka terkendala dengan antrian menana wajib untuk kejak umrah hilang yang disebut oleh Syekh Ibnu Qasim dalam Hasyiah Ibnu Qasim ala Tuhfatil Muhtaj. Disampaikan oleh Ibnu Qasim, seandainya sira urang mampu untuk dipubut salah saboh dari dua boh rukunnya, yaitu haji atau umrah, hana mampu adalah saboh tu, artinya menyedija untuk saboh nyan hana mampu le untuk ipubut saboh tu. Contoh menyedija untuk umrah, hana peng le untuk ipubut haji. Pertanyaan di, apakah urang nyan dipilih untuk melakukan salah satu, atau urang nyan wajib dipubut buat haji bentar? Karena wate dipubut haji hinan karena umrah. Menurut pendapat kuat gekun li Ibnu Qasim, pendapat kuat wajib pubut haji hanjejak umrah hile nyan menya hana peng lain. Maknanya menya kepubut umrah hile, kemudian nanti hana tinggal peng le untuk gestor sebagai biaya haji. Menurut pendapat kuat kun Ibnu Qasim, alladzi yadharu asani kepegang, yang wajib adalah pubut haji, dengan alasan karena haji lebih afdal, lebih raya, dan lebih umum untuk pudek Ka'bah. Dan karena ini hana hasil dengan umrah oleh pudek Ka'bah yang wajib. Dan karena haji itu disepakati ulama tentang kewajibannya dengan kebalikan umrah. Jadi kesimpulan dia yaitu hana wajib jak umrah dileh, menyertai hana peng lain, peng lain sehingga mampu untuk setor ke haji dong nyan hana masalah. Demikian yang bisa lung sampaikan secara singkat-singkat. Lebih dan kurang lun tuan lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan saudara jamaah yang terhormat, pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Abi, lebih raya mafasid bahana pembagian ketimbang dengan adalah manfaat. Karenanya walaupun ruang untuk dihentikan sejenak, tetapi ruang yang paling raya di antaranya termasuk kadang-kadang orang cekun patah betul boleh katakan. Oleh meninggal yang bandi kekun yang nak tinggal hijau idrokan ini. Padahal bukan pusaka yang banyak hijau pusaka ayah kerana bahawa ini. Berhubung karenanya ada baiknya baik dan lakukan penundaan dan baik terpaham yakna kira-kira bahagian pembagian le urang buat kat pusaka baik kena lemah. Hana boleh kurang buat atau jadi buat kerawat. Yang kedua yang disampaikan Nabi adalah yang menyangkut dengan pekerjaan pelaksanaan ibadah haji. Sama dengan yang necun dia bekas Nabi adalah hana wajib ya kerja je kan. Hana wajib peng 20 juta yang bertemu plus menyokong ya je kan. Artinya andai kata menyuhana kerja mati bekri menyokong man dalam syarat hutang rata don teman dengan karena hana wajib hanya hutang ya. Inilah yang mendapat kesimpulan. Mudah-mudahan kesimpulan yang katanya cok pada orangnya merupakan juga ilmu pengetahuan ke katanya umum ji
dan kemudian ilmu pengetahuan kepada saudara-saudara yang lain. Demikian adalah penjelasan yang disampaikan oleh Abah. Berikutnya yang terakhir yaitu urajeh maklum na harta harkat atau menogoni dan sedot lambab yang na bab zakah rindang duno ragam bab harta harkat hana lagi kitab. Apabila siraulung meningai najok zakah mendang hana harkat atau najok harkat dan najok harta najok zakah satu. Dan yang kedua apabila dalam posisi udip sejenak dek mendema nusyud dan tuh syarat nusyud, apabila terjadi kira-kira perselisihan dan orang yang kekendaruhaka suami kepada isteri kepada suami, tentu madang gada hak harkat atau dengan nusyud tersebut han gada hak harkat atau gada nafkah pada nusyud. Dua hal yang terakhir bahkan merupakan yang terakhir, insyaallah madang waktu 20 minit dik ngempah lagi tertarget gada waktu untuk tanya jawab dulu. Nyokan mereka tanya jawab. Tapi waktu tanya jawab secara sepatan sudah habis. Pada waktu yang tinggal kabi di Nibung tinggal pas 20 menit. Mudah-mudahan waktu tersebut kita manfaatkan menyota sepakati sembahyang lehu kira-kira belak jud dan pegadainya. Menyoharan sepakati tidak lehu awalnya waktu kita tutup begitu selesai penjelasan Nabi. Pada Abi mohon memberi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya Allah bermuliakan, yang pertama sekali kepada Abu di belah Jerun, Abu di tempat, kemudian kepada Ayah di Jadrung, kepada Abi di Bayu, kepada Abi di Palau Gading, kemudian kepada Abah Nisam yang Nadimudi, kemudian kepada Mandum pimpinan baik daerah tingkat 1 ataupun kecamatan ataupun tingkat desa, dan kepada panitia, kemudian kepada seluruh hadirin dan hadirat sidang jamaah menghadiri mudzakarah yang dimuliakan oleh Allah. Adapun berkaitan dengan materi yang menugaskan Belilun, pertanyaan dari Abu Uno menyangkut tentang masalah harta harkat. Iban penduduk haji menyangkut dengan hubungan suami, ikatan nikah dengan isteri. Part itu posisi harta harkatnya. Sebelum kita nyawa tamang tentang jawaban tersebut, perlu kita ketahui yang bahwa ikatan nikah yang terjadi antara si Raurinang dengan Huragam nyawa te ujung tu na harta yang na pada kedua urangnya, yang dasar daripada harta tersebut berbeda. Na harta khusus milik Silakau, na harta khusus milik si perumoh, na harta bersama, yaitu harta yang diperoleh setelah dimenikah oleh awaknya dua, yang mana harta tersebut adalah hasil usaha. Harta masing-masing terdiri adakala warisan, adakala daripada hasil usaha,
ataupun bisa saja pemberian yang diberikan oleh orang lain khusus kepada masing-masing dari dua orangnya. Umpamanya si daur agam pada saat melinggai urang ciji iji na jatah warisan dari urang ci. Walaupun si agamnya wakali mengkawin, nyan hartanya adalah harta khusus begiji hana menjampu ngan hak urinang ina. Ataupun si daur agam segolong di mekawin jih adalah na usaha, kemudian jih na harta. Setelah dimekawin, harta tersebut nyan hana menjampu ngan hak sinong, nyan adalah harta khusus bagi silakau. Juga sebaliknya, yaitu harta warisan bagi si daurinong ataupun harta yang diusaha li si daurinong sebelum dimkawin jih kana harta, ataupun harta warisan yang diperoleh li si daurinong setelah dimukeluarga nyan adalah harta khusus milik sino. Kemudian yang kelihir adalah harta harkat. Harta harkat adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha, yang usaha tersebut terjadi setelah menikah. Contoh menyertanya di kampung jauh belang sama-sama, kemudian dari hasil jauh belangnya nyan adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha bersama, walaupun belang yang tajaknya adalah belang milik salah tirau. Mesti umpamanya belangnya belang hinong ataupun belang milik hinong, tanya balik dalam keluarga biasa getimang li keluarga darah baru sehingga gebi belang untuk tamu gaul ataupun gebi lampuh untuk tamu tanaman. Kemudian oleh kitanya tamu gaul bersama dengan perumoh atau tamu tanaman bersama dengan perumoh, kemudian hasil dari usaha tersebut nyan adalah harta seharkat ataupun harta godong ini lagi bala bu kuno. Kemudian dari hasilnya tak pegang rumah, rumah adalah milik bersama. Yang menjadi pertanyaan, paduk jatah daripada kepemilikan terhadap harta usaha tersebut. Paduk jatah untuk lakau, paduk jatah untuk berumah. Oleh Abu dalam penyampaian muno nan sampaikan bahwa dalam kitab hana tersebut ada menyangkut harganya. Dalam artian yang kita telah dari kitab-kitab yang ma'ruf, yang bahwa yang jelas tersebut adalah pembahagian harta warisan nyan detil pembahasan jih dan hana mumang oleh kitanya yang pahami melinggai tidak lakau kajelah paduk jatah hak perumoh menyelakau hana ne perumoh mendapat 25%, menyelakau nane perumoh menumpuk 12% setengah kalina ketentuan. Bila misia melinggai perumoh hanane kalina ketentuan jatah pusaka untuk lakau 50% atau bahasa kita ke nisfu ataupun 25% ataupun seperempat kalina ketentuan. Kemudian pelaksanaan di lapangan di saat melinggai lakau segolong gepegat pembahagian harta ada nama warisan gebagilah harta harkat paduk gebagi leher dua boh bagi jatah gejuk lakau saboh bagi jatah gejuk ke perumoh nyan terdasar menyerta pelajari berkaitan dengan menyangkut gerai nyan pembagian harta warisan yang nalagenya bila hubungan
Urang yang waris dengan timati hubungannya sama, nyan na beda pembahagian di antara inang agam. Lagi contoh cidra urang mati tinggal anu, na anu agam na anu inang, nyan pembahagian di litakari mislu hadirun saya. Untuk anu agam dua buah bagi jatah ni inang. Kemudian melinggai cidra anu tinggai yah tinggai mak. Nyan hinan na istilah pembahagian ji dua kali ke ayah sekali ke mak. Pada surah na yang surah kejuk ke ayah sulus bagi, kejuk ke mak sulus bagi, mangat merumpuk ke ayah dua buah bagi. Karena antara ayah dengan mak hubungan dengan timati adalah hubungan anu. Kemudian lagu memperumah hubungan nikah. Melinggai perumah ijo harta li lakau, melinggai lakau ijo harta li perumah. Nyahinan takalan untuk orang inang si dengah daripada jadah yang lebih kuragam. Maka secara garis umum bab masalah pembagian harta warisan, hubungan yang sama urudip dengan timati hinan na perbedaan jadah ke urang agam dengan jadah ke urinang hana taduk jadah ke urang agam dua kali daripada jadah ke urinang. Kemudian menyangkut tentang masalah harta harkat, harta harkat harta yang hasil dari energi yang ada dan dua. Jika umpamanya uragam dan urinang gejak ulang, li uragam gedak atem, li urinang ge semula, uragam ganggut bijih, urinang semula, uragam macam nyat padu persen energi iaitu biat ba uragam, padu persen iaitu bi energi ba urinang, nya dulu. Sehingga itamang masalahnya ada dalam syirkah mufawadah di dalam ataupun syirkah abdan. Sementara menyangkut tentang masalah syirkah abdan, syirkah mufawadah dalam kitab yang kita pelajari kepunyanya hanasah. Walaupun hanasah tapi jatah tetap nah. Tanya umpamanya dua nyo nak mejih perumah ngelakau. Tanya dengan orang lain umpamanya beliau sadap tabah sapa kemudian pakat tupah kemkop. Bagi hasil sama. Yang menyatakan sama baik salah mufhum lun itamang dalam syirkah abdan. Aturan fiqah yang tercantum dalam kitab Fathul Wahhab yang lun pahami hanasah. Lang Fathul Mu'in lagi yang cik hanasah. Tapi walaupun hanasah dari hasil yang diperoleh dengan perkongsian tersebut tetapnya paduk sistem pembahagian kembali kepada ujrah misil. Untuk tatauzih tak kembali kepada ujrah misil. Maka berkaitan dengan harta yang hasil dari usaha lakawangan perumah, berarti najatah perumah bah usahanya, najatah lakau bah usahanya padu persen menyatakan pecocok dengan surah buno payah tak kira ujrah misil. Beliau tak kira ujrah misil paduk seandainya tak upah untuk semula bagi tidrawuru. Paduk tak upah tak ada untuk samah tanah bagi tidrawuru. Kemudian mereka itu biar total ungkoh untuk tak ada jemajah angkat bijih sekian. Paduk ungkoh semula itu biar total sekian. Maka jatah untuk perumah tambah jatah untuk lakau, kemudian tak berada persen. Berarti hasil jatah untuk isteri per hasil jatah suami dan isteri kali 100 itu biar persen. Menansit jatah ujrah misil untuk lakau per jatah ujrah misil bagi lakau dan isteri kali 100 itu biar persen. Maka dari persen tersebutlah tacok bak total hasil je. Watai panen endo itu bid hasil umpama jauh belang 6 gunca. Total ujrah misil watai tak bergerak guna misil 40% dengan 60%.
40% jadah ke perumoh umpamanya, 60% jadah ke lakau, maka hasil ji 60% ke lakau, 40% ke perumoh. Sehingga menyogolom jelah jatahnya ngepegah hanjit ile tapegot pembahagian warisan, takut mejuk warisan itu ada orang lain. Maka penjelah ile ada istilah bagdanya rada-rada, segelom guna pegot pembahagian adalah segelom pembahagian warisan, gepegot pembahagian ile hada harkat. Cuma lagi tanya kata biasa, hada harkatnya bagi ile ya. Dua boh bagi ke lakau, saboh bagi ke perumoh. Menyata puji baju tu perhatian tanya. Kadang-kadang bisa terpegah. Dua boh bagi tajuk ke perumoh, saboh bagi tajuk ke lakau. Pakai mana? Karena menyebab jauh belang sama-sama. Bak semerah hana sama-sama. Bak magun hana sama-sama. Bak jaga anak anak sama-sama, bak biasi anak anak sama-sama. Menyahana salah mufumlun yang wajib ke biasi lemak ke anak hanya labak ramai masalah dalam bahasa kita, iaitu asi pertama, nak pendapat yang pegas dari hari pertama sampai le, yang pegas 7 dan bermacam pendapat. Yang lain hana wajib, tapi urina hana lagi ungko, sehingga anda menyertai uangkan tugas urina muno payah tajuk dua sahid, cuma tak balik surah dua ke urang inam sa ke uraga. Kemudian dari matan kitab yang luntume, cuma kitab hana ma'ruf, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Ismail Zain, ulama urang Yaman, ulama tinggal di Mekah. Berarti segolong pembahagian harta warisan kepergian, pembahagian harta harkat dengan jalan musuluh. Berarti punya musuluhnya hana detail tan ke. Pasti dalam pembahagian lebih baju tahu. Di inti adalah urang inang najatah harta harkat dari hasil usaha. Urang agam najatah hasil harta harkat dari hasil usaha. Padu persen jadah ke lakau, padu persen jadah ke perumoh, nyawa tergantung kesepakati oleh dua-dua urangnya bila berpisah. Karena bicara bagi harta harkat kami melinggai. Jadi nak bagi harta harkat. Kemudian yang melinggai dibacara dengan berdamai dengan sawab ngawari. Berarti antara perumoh benar kesepakatan dengan waris yang lain. Ada kala anu, ada kala ayah dipelati mati, ada kala apa ataupun abang menalah pokoknya dengan waris yang lain. Kemudian sabot itu yaitu menyangkut tentang dampak daripada nusyud. Berdampak haji. Menurut dalam kitab Fathul Mu'in, cuma hendak mencantumkan nomor ini karena pembahasannya dalam bab nafkah. Jadi dampak daripada nusyud tinam adalah berkaitan dengan atra yang wajib untuk sinam dikala tinam hana nusyud. Metulis di sinam apabila terjadi pernikahan sirau ragam dengan urinam nyogolom wajib biaya ada huragam urinam kan dengan sebab akad wajib. Karena dengan sebab akad juga henan wajib jilamai ya, hana wajib nafkah, hana dua wajib. Pajan si timbul wajib nafkah dikala urinang menyerah diri kepada uragam. Oleh urinang taat kepada uragam, serah dro ke uragam, watenyanlah baru wajib biaya-biaya yang berkewajiban adil laku untuk perumoh. Termasuk payah sediakan tempat, cuma hinan kentamlih juga, payah tak beli pakaian, payah tabi makanan, payah tabi udum-udum, penyedapnya dan segala macam bentuk kewajiban. Pajan berwajib ketika tamkin. Dikala hinang hana tamkin karena nusyud, yang gugur tanya. Berarti dampak daripada nusyud seorang istri adalah
kepada biaya yang wajib atas lakau untuk isteri. Adapun menyangkut tentang warisan, nyokan biaya wajib atas lakau atas isteri, tapi nyan adalah jatah yang gejuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada lakau menyasurah melinggai perumah, kepada perumah menyasurah melinggai lakau. Karena takalan dalam bab faraid sebab warasah napadu macam. Yang pertama karabat, yang kedua nikah, yang kelima Islam. Sehingga apabila sirah urung mati sementara hana warih mesirah pihrat jalur nasab, hana jalur wilah, harta tersebut kembalilah kepada baitul mal yang hubungan di sini adalah hak Islam. Berarti sama dengan menyangkut tentang masalah harta warisan yang kan wajib dengan surah nikah, dengan harta warisan wajib dengan nikah, kan dengan tamkin. Yang wajib dengan tamkin adalah nafkah. Yang gugur gara-gara hana tamkin adalah nafkah. Nah, efek kepada warisan hana. Dalam kitab dasar yang kita nyobot, yang hana menumpuk pusaka sang adalah 7 macam. Orang yang tidak istilah mendapat pusaka walau bermacam hal, 7 macam dah. Bermacam mengikat ngelamian, iaitu kin, kemudian mudabar, kemudian umuwalat, kemudian makatab yang mendalih ngelamian. Leh macam tu yang si macam mendalih gara-gara sumpah. Misal umpamanya tidawana ipohyah. Kadang kita melinggai kalau nah hana melinggai itu cukup perlu harta ipoh tu hana menumpuk li pusaka. Kemudian murtad, tidak orang murtad hana menumpuk pusaka, ataupun ikhtilaf dan ataupun antara Islam dengan kafir. Sementara nusyud hana buat ina. Dalam pembahasan tersebut hana bicara tentang nusyud. Maka lun pahami nusyud tidak ada efek kepada warisan. Dalam artian walaupun isteri nusyud dalam kondisi nusyudnya meninggal suami, tetap isteri mendapat pusaka dari suami. Bahkan tang biasalah mukom tu tang lebih berat lom ciri sehingga na istilah hinan yaitu mu'tadah rij'iyah. Sidra urinang kacri ngan lakau yang cerai adalah rij'iyah, baik taliq sah ataupun taliq dua, walaupun dalam kondisi nusyud tetap perumah mendapat pusaka, tetap lakau mendapat pusaka dari perumah. Kemudian tabah tu ke masalah hadda harkat na dampak apabila isteri nusyud hana pakon karena tak pegah bunuh nusyud yang dampak kepada nafkah. Adapun harta harkat adalah hasil usaha. Pung dalih teman dengan nusyud ke harta hasil usaha. Menan sekilas yang dapat lun pahami daripada kitab-kitab yang lun telaah, di mana kekurangan ataupun hana lurus abu dan ayah luruskan. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, Teguh dan jamaah sekalian, sesuai dengan jadwal jam sudah pukul 12. Ada abadi yang terakhir tadi ada abadi pusaka menemu bak urinang yang kaciri asal bek ciri bain tam ya daliat dua. Idanya wa asai ka meningai idanya tengah maedah nah le hubungan mentang peng nago. Mentang dengan edah nago kalau habis edah meningai suami dahulung. Meningai isteri mentang edah dahulung nago. Mudah-mudahan baik gadah di dalam catatan hukum agama ke masalah anak dabri mengklek.
Yang kedua karena kanucut hana lewu harta hana lewu saka. Berarti semadakan sudah keluar daripada hukum ketentuan. Mudah-mudahan pedoman kedanya dua orangnya bunyi pedoman yang lagi di permulaan yet ketadadan baku untuk ketentuan ye baik terutama rumah tangga, bahkan yang diharapkan biji kesabah kanun Aceh benar biji kesabah kanun Kecamatan Tanah Luas. Mudah-mudahan insya-Allah hasil orangnya yang dia lakukan diharapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan mencari kebanggaan dan kira-kira populer, tapi harapkanlah memperluaskan ilmu pengetahuan. Semoga adanya uji ilmu itu tunduka dia la ilmu laganya dan ulang kesimpulan. Muzakarah Tanah Luas merupakan adalah hadiran baku soal jamaah-jamaah ke. Ini merupakan satu ketentuan. Lalu kemudian dengan karenanya ketentuan tersebutlah dengan sifat para isi. Walaupun jenis je kau bak peng pak yang kena peng ni bak memang pula enggak ada kau kanan. Ada kau di mulut nanti 2 ribu tengok. Lalu kemudian keputusannya merupakan aturan baku kepada negara kawakan baik dengan nikah muhakam atau kon. Menyonya terjadi kemudian setelah bentang sama dengan rugu program muzakarah dia terlibat dengan aku. Kesimpulan yang berjalan ke liabu dan orang. Abu kasih disampaikan orangnya yang berjalan tahu penyedangin dalam aturan bahasa Rasulullah apabila menempuh pakri maka orang dikira adalah yang yughayyiruhu biyadih bahasa nak kekuatan yang nak kekuatan adalah pak pemerintah, pak polisi, pak tentera orangnya menyot terjadi orangnya ikut kan diku dulau ke ini ukau aku dengku orangnya dulau ke tinggal terjadi mana polisi dan tentera ke tempeja insyaallah dan luah aman. Inilah yang merupakan terakhir. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah kepada semua pihak, bapak, saudara, penyumbang dan semuanya atas nama panitia mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khaira. Untuk mengakhiri doa tersebut kami kembalikan kepada pengantar acara ataupun kepada panitia. Saya akan baca doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.